Optimis, tetap harus optimis. Target bisa dapat Scudetto udah paling mutlak harus. Kamu yakin Scudetto? Karena uang udah habis. Gue sih berharap pengen striker sama back ya. Kalau gue. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Wah, gokil. Gimana? Studio gue akhirnya bagus banget ya. Hari ini gue bikin konten Cerewetin Inter di museumnya Mas Ivan. Dan gue barengan sama dua pemenang giveaway Tour de Museum Inter. Sama Kenny dan Mas Afri. Ya, ini langkah awal gue nih. Sekarang gue ngebawa orang ke Museum Inter. Jadi berikutnya kita Tour de Milano bareng ceking kita. Hari ini Cerewetin Inter gue tanpa nyiapin skrip ini teman-teman. Nggak begitu banyak yang bisa gue sampaikan. Tapi gue intinya baca berita Inter nggak jadi ngincer Lukman ya. Karena Lukman lama banget negosiasinya, bahkan baru-baru ini dibilang bahwa Percasi ngasih harga 55 juta untuk Lukman. Inter kayaknya udah mulai beralih uangnya dialokasikan untuk membeli gelandang fisikal, gelandang yang lebih bertahan. Seperti yang gue bilang bahwa di formasinya Cifu sangat membutuhkan gelandang bertahan, dan dalam 2 hari terakhir dibilangnya Inter ngincar gelandang Roma asal Prancis Kone dengan harga 40 juta. Jadi alokasi uangnya Lukman benar-benar beralih ke Kone. Itu berita ada di hari Jumat, Kamis atau Jumat. Nah, ketika konten ini dibuat di hari Sabtu, gue baca berita pagi ini, Roma baru saja menolak negosiasi Inter untuk mendapatkan Kone di harga 40 juta karena Gasperini merasa bahwa Kone ini adalah bagian vital dari skema Gasperini di Roma. Terus gimana nih? Kemarin-kemarin Gazzetta udah bikin prediksi line up. Kalau ada Kone, bikin prediksi line up, ada Lukman. Ujung-ujungnya kayak kita kelepas Lukman dan Kone. Terus satu hal lagi, lini belakang nih. Gimana lini belakang? Kita mau selepas Pavard. Menurut gue Pavard terlepas dia sering cedera dan neko-neko, tapi tetap salah satu back terbaik kita. Bahkan menurut gue untuk duel one on one, Pavard adalah back terbaik Inter. Jadi sekarang, minggu depan Serie A udah mulai, Mercato kurang lebih 2 minggu lagi, bahkan mungkin di bawah 2 minggu ya, seingat gue di 1 September. Sekarang tanggal berapa? Sekarang 16 Agustus. Berarti ya memang 2 minggu lagi Mercato ditutup. Cifu cuma punya kesempatan persiapan tim seminggu. Kita masih nggak punya back yang punya kecepatan, punya fisik bagus, kemudian nggak punya gelandang pertahan, nggak punya striker. Nggak punya gelandang, nggak punya striker yang bisa dribble jadi pemain utama ya, karena mengincar Lukman. Gue nggak tahu nih mau gimana nih akhirnya nih Ausilio dan Marotta. Kalau menurut teman-teman, dengan budget kita sekarang, kita punya uang 30 juta plus mungkin penjualan Esposito ya. Jadi kita punya 40 juta. Mendingan itu untuk beli gelandang serang atau penyerang yang bisa dribble kayak Lukman, atau beli gelandang bertahan tuh kayak Kone. Itu dulu deh untuk hari ini. Enggak deh, gue mau ngajak ngobrol ntar beberapa teman di sini ya. Ada Mas Afri, ada Kenny, dan ada Mas Ivan. Kita lihat nih mereka ada pendapat apa. Mas Afri, gimana? Ini gue bikin konten Cerewetin Inter di YouTube, biasa. Yoi. Oke. Gimana kesini rasanya? Ya, itu tadi. Itu tadi, yang tadi nggak ngeliat IG. Oke, gue bersyukur banget sih bisa main kesini gitu kan. Jadi gue bisa betul-betul ya kurang lebih gue ngeliat, ini loh gitu. Ada, awalnya kan gue cuma ngeliat di sosmed gitu kan. Wah, cuman gokil ya, ada ya orang kayak gini gitu kan yang seinteresting banget. Gue tuh cuma bisa ngumpulin cuman sebatas poster terus kayak dari koran-koran itu yang gue gunting-gunting, gue kumpulin di binder kayak gitu tuh. Ada dari mulai Toldonya lah, terus Pagiukanya, yang Adrianonya,
Emre-nya, yang kaptennya terutama yang lebih gua highlight tuh. Itu dan bisa kesini, wah itu udah kayak Goks ya? ini mimpi yang beneran jadi gitu loh. Oke. Udah, Ini udah kayak ini bukannya istilahnya apa, bukannya lebay atau apa gitu. tapi emang gokil. Tapi emang betul. Gue juga waktu itu ngeliat buka Sebetulnya kalau boleh ini di luar ini ya, gue tuh ada kegiatan yang lain gitu. Makanya pas kemarin diinfoin sama kita nggak bisa lama gitu kan, oke nggak apa-apa, ini harus gue sempetin. Karena nggak akan lagi gue bisa kesini gitu. Gue belum tahu. Ada yang Mas Afri kegiatan lain apa? Kerjaan? Iya, karena nanti gue tuh harus ada di Senopati, kayak gitu kan, ada kegiatan lagi. Ada yang lebih parah Mas? Anaknya lagi tes sekolah, bukannya ditemenin malah kesini tuh kayak ini. Nah, lagi belajar sih sebenarnya di rumah gitu kan, cuman gue titipin ke Kayak ini, bini gue gitu kan. kemarin bilang anaknya lagi tes sekolah hari ini. Sabtu. Terus gue bilang, Ken, besok-besok kita ntar dapat rezeki lagi, kesini lagi. Gak apa-apa, besok juga bisa. Terus dia bilang, gak apa-apa, gue kesini dulu aja. Anaknya kesel sendiri. Anjir, gue bilang, Jadi dia dapat di sini, dapat ke anaknya. anaknya ditinggal kan. Berarti semua yang di sini, Iya. gue yang paling lowong. Gue emang udah ngerencanain sejak awal mau kesini. Oke, kita bicara Inter deh. Seberapa optimis? Musim ini Iya lah, musim depan lagi. optimis, tetap harus optimis. Target bisa dapat Scudetto udah paling mutlak harus. Kamu yakin Scudetto? Yakin sih nggak kalah persaingan sama Napoli pun nggak ini banget. Ya itu tadi gue yakin pasti nanti di akhir-akhir akan kayak kemarin lagi gitu kan. Oke. Kita geser-geseran gitu. Tapi cuman tetap optimis gue. Karena ini kan bursa transfer belum tutup gitu kan. Ya minimal ada satu Gelar. satu pemain baik itu di striker pun ataupun di gelandang. Cuman kalau gue konsennya lebih ke bertahan aja sih, yang memang kan sekarang Pavard isunya lagi mau dilepas juga nih gitu kan. Harapan ya jangan sampai kelepas lah di itu, biar ada nanti konsennya di striker aja gitu. Oke, belakang jadi otak-atik ya. Betul. Oke. Di otak-atik. Terima kasih banyak Mas Afri. Selanjutnya gue mau ngobrol sama Kenny dulu ya. Siap. Thank you Mas. Thank you. Semoga berbahagia dan kita minggu depan sini lagi. Halo. Teman-teman, ternyata gue udah cerewetin Inter sejak 2019. Bukan 4 season, melainkan udah 6 tahun gue nemenin kalian di sini. Kalau teman-teman benar-benar suka cerewetin Inter, kalian pingin channel ini terus hidup, bahkan berkembang naik kelas, yuk kasih dukungan nyata. Dukungan teman-teman bakal gue pakai untuk nyewa tempat, bangun studio, dan upgrade peralatan. Supaya konten ceking kita makin segar dan gue juga makin semangat untuk ngasih berita-berita terbaik terhangat soal Inter dan Serie A langsung dari hati. Semua dukungan tentu saja akan gue publikasikan seperti biasa. Boleh juga kalau teman-teman mau kasih cerewetan soal Inter atau request konten. Lo bisa donasi melalui Saweria atau QRIS ini. Barcode dan linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak. Sikat. Ken, gue mau ini aja soal transfer. Waktu kita persiapan 4 sehat 5-0, lu lagi heboh-hebohnya soal Lukman unfollow Atalanta, hapus semua. 2 minggu berjalan nggak ada apa-apa. Transfer. Oke. Salah satu yang gue takutin sih saat itu. Apa? Karena waktu itu gue bayangin antara terjadi dari dua ya. Yang satu Osimhen dulu kan ribut-ribut sama Napoli, terus kayak gitu kan, follow semua jersey dia yang semua foto dia yang ada Napolinya dihapus semua. Dan ini orang Afrika juga sama. Satu lagi Gyökeres. Yang akhirnya dia marah-marah sama manajemen, lu udah janji mau jual. Tapi sekarang penawaran datang, kenapa lu main-main harga gitu. Jadi gue berharap yang terjadi kayak Gyökeres kan. Akhirnya tetap Arsenal juga gitu. Tapi kalau si Osimhen kan dibuang ke klub yang nggak diinginkan kan sebetulnya. Dia kan tadinya mau ke A ke B, akhirnya ke Turki bro. Maksudnya itu tier B. Yoi, makanya. Lukman nih bisa dibuang bukan dibuang ke klub papan atas. Iya, makanya kita bisa terjadi dua possibility kan. Bisa Antara aja Gyökeres nasibnya atau kayak Lukman. Osimhen atau nasibnya kayak Gyökeres. Menurut lo?
ini sih arah-arahnya ke Osimhen ya. Jadi gue agak-agak ini juga. Tapi kenapa tadi gue pilih Lukman daripada Kone? Oke, teman-teman, jadi gue tadi udah nanya duluan ke Kenny bahwa kita budget ini tinggal 30 juta. Terus nambah ada penjualan Esposito dan lain-lain jadi 40 juta nih. Artinya kalau Lukman mau 40 juta, ya udah kena nih 40-45 lah. Udah penawaran. Atau Kone harganya dengan harganya sama. Nah, dengan harga 40 jutaan, Kenny lebih milih Lukman instead of Kone. Iya. Karena gue setuju yang dari idenya Kifu dari awal sih. Dia pengen ada satu pemain yang unpredictable. Dari movementnya, dari dimensi penyerangannya, dari dan dia bisa main di tengah, bisa main di kiri juga, tapi lebih attacking. Itu yang kita lebih perlu sih. Apalagi Kifu udah gembar-gembor mau ganti. Boni nggak bisa peran Lukman sejauh ini, menurut lo? Ya akan dipaksakan kayak Lukman, Boni. Cuman maksudnya yang kelasnya sampai di Lukman belum ada sih. Artinya dengan uang 40 juta menurut lo mendingan kita upgrade lini depan dibandingin sisi defense. Sama lu gak ngeliat keropos banget anjir lawan Monza. Tengah bagus banget, tengah perlu juga. Cuman kalau misalkan gua harus pilih tetap depan Lukman dulu ya? sih kita nggak main yang bisa dribble man selain Opa Mkhitaryan. Jadi cuman Lukman aja. Okay. Defense perlu banget lah. Defense perlu banget, cuman Opa Morata kayaknya masih menganggap HRB itu sekelas Van Dijk ya. Oke, berarti menurut lo dengan uang 40 juta ini ya udah kita serang lini depan dulu ya. Maksudnya berarti lini tengah beli pemain tier B lah, belakang beli tier B gitu. Karena uang udah habis. Gue sih berharap pengen striker sama back ya. Kalau gue. Kalau gue. Tengah udah cukup. Cuman nggak tahu kalau harus pilih tetap Lukman. Oke, andai kata Lukman nggak datang, menurut lo siapa lini depan yang akan diambil Inter atau enggak deh, Inter nggak beli lini depan sama sekali? Gue waktu itu gue sempat kepikiran Nkunku kan ya. Nkunku gimana sih? Cederaanmu ya jelek banget ya? Cuman kayaknya dia larinya ke klub lain sih. Dia sekarang angin-anginnya lagi ke klub lain. Jadi kalau Inter dari isu-isu nggak ada sih, belum ada isu-isu ya. Berarti kalau sampai detik ini sih belum ada isu. Lukman atau nggak sama sekali ya kayaknya? Iya kayaknya. Tapi ya kalau dapat Lukman atau nggak dapat Lukman, seberapa signifikan pendapatan kita? Pencapaian prestasi kita di musim depan menurut lo? Dengan ada Lukman kita bisa Scudetto, bersaing Scudetto. Tanpa Lukman kita cuma 4 besar atau gimana? Jujur ya, gue tipe orang yang nggak pengen sok tahu dan nggak pengen terlalu positif juga. Nggak mau ngejinx? Iya, soalnya ada Napoli, walaupun gue nggak terlalu impress banget sebenarnya sama KDB, tapi tetap Inter dengan pelatih yang baru kita nggak bisa terlalu optimis. Oh pasti Scudetto, pasti masuk 4 besar Liga Champion. Gue sih nggak terlalu itu sih. Di 3 besar udah bagus. Maaf ya bro. Oke, terima kasih banyak Kenny dan Mas Lukman membantu di 4 Sehat 5-0. Terima kasih banyak sudah. Mas Lukman, Mas Afri dan Bro Kenny. Forza Lukman. Lukman anjing gara-gara ngomong Lukman. Terima kasih sudah membantu di 4 Sehat 5-0. Teman-teman yang lain juga yang kapan udah support, semoga kita bisa rutin ke sini nanti giliran teman-teman. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Forza Inter. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.